Di sini kita akan menjelaskan mesin SOHC ya teman-teman. Baik, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Di sini ada sebuah head cylinder, yaitu head Vision ataupun MX Neo ataupun MX lama ataupun Vision lama ataupun Vision baru ataupun R15. Itu basicnya sama saja ya teman-teman, cuman diameter klepnya saja itu yang berbeda. Kalau untuk klep Vision dan Jupiter MX Neo ataupun Vision lama itu diameternya masih berada di 19-17 kalau nggak salah ya teman-teman. Untuk komponen yang berada di dalam head cylinder, satu klep, ada 4 klep ya teman-teman, dua klep in, 2 klep X ya teman-teman. Sudah itu bos klep ya teman-teman. Bos klep itu ada 4, untuk in 2, X 2 ya teman-teman. Itu bertugas untuk menahan as klep agar tetap stabil ya teman-teman, tidak ada kekocakan ataupun longgar ya teman-teman. Apabila dia sudah kocak ataupun longgar, maka itu wajib diganti ya teman-teman. Sudah itu seal klep ada 4 ya teman-teman, X 2, in 2 ya teman-teman. Itu bertugas menahan oli agar tidak masuk ke ruang bakar ya teman-teman. Setelah itu yang biasa disebut kalau di sini itu noken as ataupun camshaft. Camshaft bertugas sebagai bukaan klep yang diteruskan melalui rocker arm. Untuk camshaft atau noken asnya, dia menggunakan 2 bearing ya teman-teman. Untuk diameter dalamnya menggunakan bearing dan diameter luarnya menggunakan bearing ya teman-teman. Kalau untuk ukuran bearingnya aku lupa ya teman-teman. Ada di sini nampak lubang-lubang ini apa teman-teman? Ini lubang bertugas untuk pendingin mesin agar suhu mesin tetap stabil ya teman-teman. Ini yang dinamakan water jacket. Water jacket bertugas mendinginkan head cylinder dan block cylinder agar suhu dalam keadaan baik ya teman-teman. Setelah itu di sini ada termostat. Termostat bertugas mengatur bukaan dan menutup air apabila air ataupun suhu air itu sudah menurun ya teman-teman. Apabila dalam suhu 90 derajat, maka termostat ini akan membuka ya teman-teman. Setelah itu ada sensor suhu. Sensor suhu ini mengukur suhu air. Apabila suhu air sudah mencapai 90 derajat, maka sensor suhu ini akan memberitahukan ECU untuk membuka termostat ini ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk dingin mesin. Setelah itu ya mungkin ini saja. Ini lubang exhaustnya ya teman-teman, ataupun lubang knalpot. Di samping sini ada juga komponen yang namanya water pump. Water pump itu bertugas untuk memutar air agar naik ke head cylinder ya teman-teman dan blok.
silinder. Di situ ada kipasnya, bearingnya, dan seal water pumpnya ya teman-teman. Untuk sealnya jangan sampai jebol ya teman-teman. Apabila sealnya jebol, maka yang terjadi temperatur akan menaik, tiba-tiba mesin akan terjadi overheat. Itu wajib dicek ya teman-teman, jangan dibiarkan. Untuk mobil sama aja ya teman-teman, tapi dia memiliki 4 silinder dan 4 water jacket. Sebenarnya nggak 4 juga, itu dia sama ya, jalurnya tuh disatukan dalam 4 silinder dalam berapa klep tuh, 48 dalam 16 klep. Sama aja ya teman-teman. Untuk mobil pun ada termostatnya, ada sensor suhunya. Setelah itu ada water pumpnya, ada seal water pump, sama aja. Tapi kalau untuk kalau ini adalah untuk pembuangan ini untuk pengecekan oli yang naik ke head cylinder ya teman-teman. Apabila jalur oli ini tidak naik, itu wajib dicek ya teman-teman, agar pelumasan yang di komponen di head cylinder ini terlumasi oli ya teman-teman. Kalau untuk pembuangan air radiatornya itu berada di blok silinder ya teman-teman, dia berada di bawah blok silinder. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau untuk penjelasan yang tidak memakai radiator, mungkin besok ya teman-teman kita bahas satu persatu. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.